Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri berkebutuhan khusus tewas tertimbun tebing longsor di Kabupaten Kebumen. Sebelas perampok nasabah bank lintas provinsi asal Sumatera ditembak petugas gabungan Polda Jawa Tengah. Tabrakan antara motor dengan pedagang nasi goreng terjadi di Kabupaten Tegal. Akibatnya 1 orang kritis dan 1 orang lainnya mengalami luka sedang. Satu orang kritis dan seorang lainnya mengalami luka ringan akibat sebuah sepeda motor menabrak pedagang nasi goreng keliling di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu malam. Kerasnya benturan mengakibatkan motor dan gerobak nasi goreng rusak parah. Sebuah sepeda motor menabrak pedagang nasi goreng keliling di Jalan Palaraya, Kecamatan Majasem, Kabupaten Tegal. Kecelakaan mengakibatkan pengendara motor tak sadarkan diri. Sementara itu, pedagang nasi goreng mengalami luka sedang. Kecelakaan ini berawal saat pedagang tengah berjalan untuk pulang dari arah selatan. Ketika itu, pemotor yang melaju dari arah yang sama tiba-tiba saja menabrak hingga pemotor dan pedagang nasi goreng terpental. Dari Lunas mau pulang ke Pala 27. Berarti dari arah selatan. Iya. Kalau motornya dari arah mana juga? Dari arah selatan juga. Tak hanya itu, kerasnya benturan juga menyebabkan gerobak dan sepeda motor rusak parah. Bahan-bahan untuk berjualan nasi goreng pun berserakan di jalan. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal menggunakan mobil ambulans. Selanjutnya, kecelakaan ditangani petugas Polsek Kramat Tegal. Gerobak dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan pun turut diamankan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Petugas gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Cilacap, dan Temanggung menembak 11 anggota komplotan perampok nasabah bank lintas provinsi. Para pelaku telah beraksi di 17 lokasi dengan modus memecah kaca mobil korban. Sepak terjang 11 anggota komplotan perampok nasabah bank asal Sumatera berakhir di Polda Jawa Tengah. Petugas gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Temanggung, dan Cilacap bertindak tanpa kompromi dengan melumpuhkan seluruh pelaku dengan timah panas pada bagian kaki. Para pelaku terbagi dalam 2 kelompok, namun modus mereka sama, mengincar nasabah bank yang baru mengambil uang dalam jumlah besar lalu memecahkan kaca mobil korban. Pada aksi terakhir, mereka merampok uang sebesar 200 juta rupiah dari pedagang tembakau asal Temanggung. 2 komplotan merupakan perampok yang malang melintang di sejumlah provinsi. Tidak hanya di Jawa Tengah, mereka juga merampok di wilayah Jawa Barat. Tercatat dalam 2 bulan terakhir, mereka telah merampok di 17 lokasi di Jawa Tengah, seperti di Cilacap, Temanggung, dan Karanganyar. 2 kelompok pelaku pecah kaca yang berasal dari luar kota, dari luar provinsi Jawa Tengah. Kelompok ini cukup meresahkan, di mana korbannya rata-rata adalah nasabah, di mana dia melakukan kegiatannya juga terencana dengan baik, sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca dengan hasil yang cukup luar biasa. Ada yang 90 juta, kemudian 203 juta. Ini menjadi perhatian kita. Polisi menyita mobil, motor, dan sisa uang hasil perampokan senilai 40 juta rupiah sebagai barang bukti. Polisi masih memburu pelaku lain yang membawa kabur uang hasil rampokan. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sehingga terancam pidana penjara 7 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kesal anak didiknya membersihkan tumpahan minuman dengan sapu, seorang guru SMP Negeri 1 Sawit Boyolali melakukan kekerasan dengan menampar siswanya. Informasi ini kami rangkai dengan sejumlah berita kriminal lainnya.
Guru SMP Negeri 1 Sawit di Kabupaten Boyolali kedapatan melakukan kekerasan dengan menampar siswanya. Dari video amatir yang direkam seorang siswa lain berusaha melerai, namun kekerasan tetap berlangsung. Kekerasan terjadi lantaran sang guru kesal korban membersihkan tumpahan minuman dengan sapu sehingga mengenai siswa lain. Kasus masih dalam penanganan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Kepolisian Resor Jepara meringkus 15 pelaku penyalahguna narkotika selama bulan Agustus hingga Oktober 2022. Para pelaku ditangkap dari 13 kasus narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika. Polisi menyita lebih dari 9 gram sabu-sabu dan 40 butir obat psikotropika. 5 anggota sebuah perguruan silat di Kabupaten Rempang ditangkap karena menganiaya remaja Ahmad Rifai pada 21 Oktober lalu di Balai Desa Pamotan. Penganiayaan dipicu ketidaksukaan para pelaku lantaran korban mengenakan jaket beratribut perguruan silat para pelaku. Komplotan pencuri sepeda motor berjumlah 2 orang membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah di Desa Donorejo, Kabupaten Karangtengah, Demak. Dari rekaman kamera pengawas, para pelaku pura-pura mencari jalan samping lalu berhenti di lokasi yang sudah diincar. Niat pelaku makin mulus karena korban meninggalkan kunci pada sepeda motor. Pencurian berlangsung saat korban sedang menunaikan salat zuhur. Tim Liputan melaporkan. Ratusan guru honorer di Kabupaten Brebes menggeruduk kantor Dinas Pendidikan. Mereka memprotes pembatalan pengajuan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Para guru honorer begitu kecewa lantaran mereka telah lolos passing grade menjadi P3K. Salah satu guru yang sudah mengabdi selama 8 tahun jatuh pingsan. Akibat pembatalan, 578 guru honorer di Kabupaten Brebes gagal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pembatalan berlangsung dalam rapat dengar pendapat Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Joko Gunawan, mengatakan pembatalan karena kemampuan APBN tidak cukup mengakomodir 1.285 guru honorer se-Kabupaten Brebes.